Hai Sob, gue Faisal. Di tangan gue sekarang udah ada Huawei P40 Pro. Smartphone ini bikin gue penasaran buat melakukan reviewnya, karena selain banyak teknologi baru, di sini tetap ada HMS. Pengen tahu kayak gimana? Mending tonton terus yuk! Huawei sukses mengupgrade desain Huawei P40 Pro kalau dibandingin dengan pendahulunya P30 Pro. Smartphone ini punya bodi yang compact, grip yang pas dan enak buat dipandang, apalagi dipamerin. Huawei P40 Pro hadir dengan desain yang baru banget sob, dibandingin seri sebelumnya. Nggak lagi tuh pakai layar water drop atau notch, tapi udah pakai konsep desain dual punch hole. Lubang kamera memang hal baru buat Huawei, tapi desain ini tuh udah terlebih dahulu digunakan oleh merek lain, kayak Samsung, Realme, sampai Oppo. Ikut-ikutan, emang, tapi Huawei memberikan sentuhan baru pada desain dual punch hole ini. Sentuhan yang gua maksud adalah quad curve display, atau lengkungan di semua sisi layar, dari atas ke bawah sampai kiri dan kanannya. Mana lagi coba HP dengan desain seperti itu? Teknologi ini bikin bezel tiap sisi layar begitu tipis. Bukan cuma itu aja sob, ada lekukan cukup ekstrim di tiap sudut bodi. Nah, lekukan ini bikin smartphone memiliki grip yang pas di tangan. Makanya nyaman digenggam atau digunakan sehari-hari pakai satu tangan doang. Bagian belakang P40 Pro juga beda sob. Desainnya kini tampil lebih elegan, dengan warna deep sea blue dan silver frost. Warna yang gue review adalah deep sea blue, dan warna ini termasuk warna yang baru, yang diaplikasikan Huawei pada smartphone flagshipnya. Warna ini tuh perpaduan antara warna biru tua sama warna hitam klasik. Terus warnanya ngasih kesan elegan, premium, apalagi kalau kena paparan cahaya yang pas. Beda sama P30 Pro, kini Huawei pakai frame kamera berbentuk persegi panjang sob. Mirip-mirip lagi dengan smartphone flagship lainnya, kayak S20 Ultra lah. Tapi frame kamera ini nggak terlalu besar ukurannya, cuman sedikit mencuat keluar atau nonjol. Jadi kalau misalnya nggak pakai casing saat pakai smartphone ini terus ditaruh di meja, otomatis kameranya jadi penopang bodi secara keseluruhan. Frame kamera ini menjadi tempat buat 4 kamera utama, 3 lensa normal, 1 LED flash, dan 1 lensa periskop. Ada juga logo Leica. Secara overall, Huawei sukses bikin P40 Pro sebagai smartphone dengan kualitas desain dan bodi yang tinggi. Smartphone ini nyaman digenggam, punya build quality yang bagus, dan punya tampang yang enak dilihat, apalagi dipamerin. Peningkatan signifikan dikasih Huawei di sektor layar P40 Pro. Bukan cuman ngehadirin panel OLED aja sob, tapi panel OLED dengan ukuran 6,58 inci ini resolusinya udah meningkat jadi 1200p atau 1200 x 2640 pixel. Layar ini juga udah didukung dengan TCI-P3, HDR10, dan refresh rate sampai 90Hz. Refresh rate 90Hz memang jadi hal yang baru buat Huawei. Kayaknya Huawei nggak mau kalah sama brand lain, kayak Samsung, Oppo, sampai Realme. Secara kasat mata, refresh rate 90Hz sama 60Hz memang susah dibedainnya. Tapi ketika kita mainin game berkualitas tinggi atau nonton film dengan grafis yang bagus, kerasa banget refresh rate 90Hz ini di mata. Secara kualitas, layar OLED berkualitas tinggi dengan resolusi yang tinggi pula, dikombinasikan dengan dukungan HDR10 sampai refresh rate 90Hz, mampu memuaskan dan memanjakan mata kami selama melakukan review Huawei P40 Pro ini. Huawei P40 Pro udah pakai prosesor yang mendukung 5G, meskipun di Indonesia belum ada tuh jaringan 5G. Dia udah pakai Kirin 990 5G yang didukung GPU Mali G76MP16, terus RAM 8GB, storage-nya 256GB, sama baterai berkapasitas 4200 mAh dengan dukungan fast charging 40W. Untuk mengetahui performanya, gua pakai 3 aplikasi benchmark, Antutu, 3D Mark, dan PC Mark. Nah, buat Antutu, P40 Pro mencatatkan skor sekitar 501 ribuan. Skor ini tergolong tinggi sob, karena berdasarkan menu compare di aplikasi Antutu, P40 Pro masuk ke jajaran 10 besar sebagai smartphone Android paling kencang saat ini. Terus 3D Mark, berdasarkan pengujian,
P40 Pro juga mencetak skor yang lumayan tinggi. Slingshot misalnya, dia mencetak skor sekitar 6.640 poin. Beralih ke PC Mark Sob. Nah, Huawei P40 Pro mencatatkan skor paling tinggi, 11.401 poin. Skor ini kalau kata PC Mark adalah skor yang paling tinggi dan bikin P40 Pro sebagai perangkat paling powerful saat ini. PC Mark loh yang bilang. Sekarang baterai. Sebenarnya kalau baterai, P30 Pro sama P40 Pro itu sama sob kapasitasnya, bahkan dukungan fast chargingnya pun sama. Makanya daya tahan sama kemampuan chargingnya ya 11-12 lah. Gua nguji, proses charging 5% sampai penuh itu butuh waktu kurang dari sejam aja. 10 menit pertama, baterai udah terisi 25%. Dalam waktu kurang lebih 45 menit, baterai udah 90%. Nah, sisanya baru deh ke 100%. Buat daya tahannya, gue menguji dengan memutar video YouTube. Bukan pakai aplikasi, tapi pakai browser sob. Resolusinya Full HD atau 1080p. Nah, dengan kondisi layar refresh rate-nya 90Hz, baterai P40 Pro bisa bertahan kurang lebih 14 jam dengan baterai tersisa 4%. Spesifikasi ngegas dari P40 Pro pastinya enak dong buat diajak main game. Nah, game apapun dengan grafis tinggi apapun bisa dimainin di P40 Pro sob. Apalagi sebenarnya ada fitur gaming tersembunyi di smartphone ini, namanya Game Center. Game Center sebenarnya nggak kayak fitur gaming dari smartphone lainnya. Ya, fiturnya terbilang biasa aja sih, dan juga tersembunyi banget buat bisa pakai fitur ini. Kita harus masuk ke settings, masuk ke apps, terus app assistant. Baru deh ketemu Game Center di sana. Nggak ada pengaturan buat ngatur performa, apalagi buat nampilin informasi FPS, presentasi CPU atau GPU, dan temperatur. Pokoknya serba standar. Yang ada cuman game acceleration, mistouch prevention, uninterrupted gaming, dan lainnya. Sebenarnya nggak pakai Game Center pun kita bisa kok meningkatkan performa dari P40 Pro. Caranya dengan ngoprek opsi baterai. Tekan aja deh performance mode. Otomatis performa P40 Pro langsung menggila sob. Secara overall main game di sini emang puas banget, apalagi dipadukan dengan layar berteknologi tinggi dan spesifikasi handal berkat Kirin 990. Ini nih yang krusial, OS. Huawei P40 Pro berjalan di MIUI 10.1 basisnya Android 10. Tapi AOSP atau Android Open Source Project dan HMS alias Huawei Mobile Service. Nggak ada JMS di sini. Pas pertama kali nyalain HP ini, nggak ada opsi buat masukin email Google atau sejenisnya. Yang ada cuman masukin Huawei ID buat masuk ke proses selanjutnya. Di sini yang unik sob. Setelah kita melalui beberapa proses di awal, ada opsi Phone Clone. Phone Clone ini bertugas buat memindahkan data atau aplikasi apa aja yang ada di HP sebelumnya ke P40 Pro. Memang nggak semua aplikasi bisa pindah. Contohnya aplikasi Google, kecuali Google Maps. Nah, Google Maps bisa dipindahin ke P40 Pro. Dan anehnya lagi, bisa berjalan dengan baik. Padahal gua kira Google Maps harus berjalan dengan basis GMS. Gua bisa mencoba berbagai fitur dari Google Maps kayak nyari tempat, rute, dan lain-lainnya tanpa gangguan apapun. Berbicara soal pengalaman menggunakan MIUI 10.1, pertama ribet, kedua adalah salut. Ribet merupakan kesan gua ketika sulitnya mengakses berbagai aplikasi standar yang biasa gua gunain. WhatsApp deh misalnya, gua kebingungan. Nggak ada opsi restore chatting ataupun backup yang butuh akses Google Drive. Terus Line. Aplikasi ini nggak bisa jalan sama sekali di Huawei P40 Pro. Yang bisa cuman aplikasi Line Lite aja. Tapi gue tetap bisa kok sebenarnya buat akses media sosial kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Tapi bukan install di App Gallery, tapi download APK-nya dulu baru install. Ribet kan? Aplikasi Gojek juga nggak jalan sama sekali di sini. Akhirnya gue pakai Grab. Secara fungsional, Grab bisa dijalanin. Tapi nggak ada peta di sini, nggak kelihatan petanya. Meskipun Google Maps sudah keinstall loh, pas gue mindahin data pakai Phone Clone.
Di bagian petanya cuman ada tulisan atau peringatan Grab nggak bisa jalan tanpa Google Play Service. Tapi gue tetap bisa mesen makanan ataupun kendaraan asalkan yakin dengan titik penjemputannya. Salut adalah kesan gue terhadap semangat dan kerja keras Huawei yang gencar-gencarnya ngajak para developer buat bawa aplikasinya ke App Gallery. Sampai sekarang emang udah banyak aplikasi populer di Huawei Mobile Service ataupun App Gallery, kayak Tokped, Bukalapak, BCA Mobile, Video, Dana, KAI Akses, TikTok, Shopee, dan sebagainya. Tim Telsa TV mengapresiasi langkah Huawei yang terus berusaha mengembangkan ekosistem App Gallery-nya. Tentu kita pun berharap agar lebih banyak lagi aplikasi populer yang ada di App Gallery. Huawei sebenarnya cuma ngasih peningkatan dikit aja pada kamera P40 Pro dibandingin P30 Pro. Total ada 6 kamera di sini, 4 kamera belakang dan 2 kamera depan. Untuk kamera belakang ada lensa utama Ultra Vision 50 MP, lensa ultrawide 40 MP cine kamera, lensa periskop 12 MP dan 3D ToF kamera. Untuk kamera depannya ada lensa utama 32 MP dan IR depth sensor. Bahas kamera utamanya dulu. Jadi lensanya tetap pakai konfigurasi RYYB atau sensor super spektrum. Sensor ini bisa mengumpulkan lebih banyak cahaya dibandingkan dengan sensor RGGB. Secara default, lensa utama Ultra Vision 50 MP bisa menangkap gambar di resolusi 12,5 MP. Karena sensor kamera ini pakai skema Quad Bayer atau mengubah 4 pixel jadi 1 pixel. Foto yang ditangkap kamera utama P40 Pro punya detail yang baik dan komposisi warna yang berkualitas. Ada juga opsi buat ngambil foto di resolusi 50 MP di menu high res. Buat urusan kualitas, mode 12,5 MP ataupun 50 MP sama-sama ngasilin foto yang bagus. Tapi di mode 50 MP, tampilan foto cenderung apa adanya, nggak melewati proses editing melalui sistem AI dari Huawei. Huawei P40 Pro bawa lensa ultrawide yang sama dengan Huawei Mate 30 Pro, yakni 40 MP cine kamera. Sama kayak lensa utama, sensor ini pakai skema Quad Bayer, jadinya secara default foto yang dihasilkan punya resolusi 10 MP. Kamera ini bisa menangkap foto wide yang bagus, punya detail yang berkualitas, komposisi warna yang cukup dramatis, sama dynamic range yang lebar. Lensa ini juga bisa menangkap foto wide tanpa adanya efek melengkung. Huawei melanjutkan tren kamera periskop nih di seri P40 Pro. Sensor telefoto yang ada di sini meningkat menjadi 12 MP dari sebelumnya cuma 8 MP. Didukung OIS atau Optical Image Stabilization, kamera periskop Huawei P40 Pro punya kemampuan zooming yang sama sebenarnya dengan P30 Pro. 5 kali optical zoom, 10 kali hybrid zoom, dan 50 kali digital zoom. Ngomongin soal kualitasnya, kalau motret dengan perbesaran optik sampai 5 kali, kualitasnya bagus dijamin. Tapi kalau motret di perbesaran hybrid 10 kali, bahkan sampai digital zoom 50 kali, wah, gua nggak merekomendasikan deh. Mendingan pakai perbesaran optik aja. Kamera 3D ToF membantu lensa utama untuk menangkap fokus dengan lebih cepat dan baik. Dikombinasikan dengan AI, kamera ini bisa bikin pengguna ngambil foto potret atau bokeh yang berkualitas. 3D ToF ini juga bisa mengelompokkan mana objek utama dan bagiannya yang harus ditonjolkan, dan mana background foto yang wajib untuk diblurkan atau dikasih efek yang berbeda dibandingkan dengan objek utama.
Nah ini nih, berkat sensor konfigurasi RYYB, kamera utama P40 Pro sanggup menangkap lebih banyak cahaya dibandingkan dengan sensor RGGB. Konfigurasi ini juga bikin ISO maksimum kamera ini sampai 409.600 sob. Oleh karenanya, gua sebagai pengguna bisa punya dua opsi pengambilan gambar saat malam hari, mode otomatis ataupun pakai night mode. Cuman gua saranin tetap pakai night mode, karena meskipun pengambilan gambar lebih lama, 4 sekitar 5 detik, hasil fotonya tetap worth it kok. Detailnya bagus, minim noise, warnanya bagus, dan nggak terlalu berlebihan. Biasanya kan kamera depan lensanya fix fokus. Nah, P40 Pro kamera depannya udah ngedukung autofocus sob. Ditambah lagi dengan adanya IR depth yang bikin pengguna bisa ngambil foto selfie bokeh atau potret yang kualitasnya baik. Foto selfie pakai kamera depan P40 Pro memang cukup memuaskan. Hasilnya punya kontras yang bagus dan warnanya juga pas. Dan beautify efeknya nggak terlalu berlebihan sob. P40 Pro bisa merekam gambar di kualitas 4K 30fps dan 60fps, serta Full HD di 30fps sampai 60fps. Kualitas ini berlaku juga buat kamera depannya. Ada beberapa fitur yang bikin pengguna makin mudah lagi buat ngerekam video, contohnya audio zoom. Tapi nggak kelihatan tuh fitur kayak ultra steady atau super steady di sini. Huawei mungkin kayak pede aja gitu sama kemampuan hardware dari P40 Pro yang udah didukung oleh OIS. Ada beberapa opsi perekaman di sini, kayak real time bokeh, dual view, time lapse, slow mo sampai 7680 fps, bahkan sampai perekaman video malam hari di mode Pro dengan rentang ISO sampai 51200. Huawei P40 Pro bisa dibilang sebagai bukti kalau Huawei masih bisa bertahan dengan baik di tengah-tengah perang dagang antara Amerika sama Cina. Huawei kayak nggak kehabisan strategi buat mengakali dilarangnya GMS di smartphone terbarunya. Mulai dari Mate 30 series, Huawei terus mengembangkan HMS atau Huawei Mobile Service secara bertahap dan konsisten. Mereka bahkan janji termasuk ke konsumen Indonesia untuk terus mengembangkan HMS biar lebih banyak aplikasi populer bisa digunakan di sini. HMS bisa dikatakan belum sempurna buat ngelawan kedikdayaan GMS atau Google Play Store. Tapi kalau Huawei terus konsisten mengembangkan platform ini, bisa jadi HMS jadi lawan yang sepadan buat GMS. Di samping itu, Huawei P40 Pro sebenarnya merupakan smartphone yang canggih. Beragam teknologi hadir di sini. Misalnya kayak prosesor Kirin 990 5G, kamera Ultra Vision 50 megapiksel, sampai desain yang baru dan punya identitas, yakni Quad Curve Display. Gua Faisal, nuhun sob.